Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Antasena Mahendra, Malam Purnama di Gunung Sumbing. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antasena Mahendra, Malam Purnama di Gunung Sumbing. Misteri alam adalah keajaiban yang tak terbatas. Mengandung kedalaman yang tidak terlihat, di balik penampakannya tersimpan petualangan yang tidak terduga yang tidak ada habisnya. Rasa penasaran dan pengharapan yang tak terbatas menyelimuti setiap ruang di dalamnya. Di dalamnya jawaban-jawaban rahasia tersimpan dan membuka keajaiban baru yang tersembunyi. Misteri alam membawa kita pada perjalanan ke dalam kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, yang selalu membawa kita pada hasil yang unik dan tidak terduga. Kita dapat menemukan bentuk-bentuk kreativitas yang indah yang melengkapi kehidupan kita dengan warna-warna baru. Misteri alam adalah sebuah petualangan bertabur harapan yang mengajak kita untuk menjelajahi keajaiban yang tidak pernah habis. Di antara lembah yang menyimpan misteri, gunung berdiri tegak menjulang tinggi. Awannya membelitnya bagaikan menyelimuti puncaknya dengan kerudung abu-abu. Ketika berada di gunung, memang terasa sangat dingin, tetapi di baliknya di dalam ribuan rahasia yang disembunyikan. Ada jutaan kisah yang mekar di dalam kemisteriusannya. Gunung menutupi keindahannya menyentuh jiwa. Di antara angin malam, gunung menyampaikan lagu-lagu cinta yang tidak pernah usang. Di atas puncaknya, di mana matahari terbit, gunung menyimpan makna yang besar. Di sini, jiwa yang tersesat dapat menemukan arti baru dari kehidupan. Di gunung yang diselimuti misteri inilah kita dapat menemukan kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Mana Riondra? Kita udah nunggu 30 menit lewat setengah jam, tapi belum datang juga. Tanya seorang sahabatku yang tingkahnya paling random di antara yang lainnya. Nggak tahu Zah. Tadi dia ngomong mau jemput saudaranya dulu, paling sebentar lagi juga sampai. Sudah 1 jam kami menunggu di rumahku, namun belum ada tanda-tanda Rio akan datang. Beberapa hari yang lalu, Rio menelponku dan mengajakku untuk ikut mendaki bersamanya ke Gunung Sumbing. Tadinya Rio ingin mengajak Arin dan Sylvie untuk ikut, namun mereka berdua sedang disibukkan dengan tugas kuliahnya. Alhasil dia mengajakku agar tidak mendaki hanya berdua dengan saudaranya. Selain itu, sejak kejadian di Gunung Lawu, Rio juga masih sedikit trauma dengan kejadian yang menimpanya. Terlebih lagi saudaranya yang ingin ikut pendakian kali ini baru 1 kali melakukan pendakian. Jadi mau tidak mau, aku menerima untuk menemaninya mendaki ke Gunung Sumbing. Aku juga sebenarnya ingin mengajak Putra, Sukron, dan Laras, akan tetapi Putra dan Sukron 1 minggu yang lalu baru saja mendapat pekerjaan baru, sedangkan Laras disibukkan dengan tugas skripsinya. Jadi di pendakian kali ini yang bisa ku ajak ikut mendaki hanya Reza seorang. Setelah 1 jam lebih menunggu, akhirnya Rio tiba di rumahku. Aku sedikit terkejut saat melihat barang-barang yang dibawa Rio. Di sisi kanan kiri motornya tergantung 5 kantong kresek besar. Segera ku hampiri dia dan membantu membawa barang-barang yang dibawanya. Maaf ya Andra, lama tadi mampir ke pasar dulu beli logistik. Iya yo, gak apa-apa, santai aja. Tapi kamu yakin mau bawa logistik sebanyak ini? Dikit ini Mandra. Bisa-bisanya si Rio mengatakan kalau logistik yang dibawanya ini hanya sedikit, padahal semua ini terlihat seperti orang yang ingin membuka warung di puncak gunung. Oh ya, kenalin, ini saudaraku Ndra. Salam kenal ya mas, saya Ega. Oh iya mas, salam kenal juga, saya Mahendra. Aku segera mengajak mereka masuk ke dalam rumahku untuk istirahat terlebih dahulu. Rio memperkenalkan saudaranya pada Reza yang sedang berbaring di teras rumah. Setelah kami mengambil keril masing-masing untuk membagi barang bawaan, satu persatu barang kami keluarkan dari kantong plastik yang dibawa Rio.
dan membaginya secara rata supaya tidak ada yang terlalu membebani satu sama lain. 1 buah melon, semangka, mangga, anggur, 2 ikat kangkung, 3 kaleng sarden, dan masih banyak lagi makanan siap saji seperti sosis dan kawan-kawannya. Walaupun salah satu di antara kami berempat ada seseorang yang makannya cukup banyak, tapi jika disuruh menghabiskan semua makanan yang dibawa Rio ini, dia juga pasti tidak akan mampu. Ya, tapi mau bagaimana lagi, karena sudah terlanjur dibeli dan mubazir juga kalau tidak dimakan. Alhasil kami tetap membawa semua makanan ini, dan apabila nantinya tidak habis, kami akan memberikannya ke pendaki lain yang kami temui di pendakian nanti. Semua barang sudah rapi di dalam keril masing-masing. Motor sudah dipanaskan dari 10 menit yang lalu. Kami juga sudah berpamitan pada ibuku. Kebetulan bapakku saat itu sedang keluar, jadi hanya ada ibu saja di rumah. Dengan sekali sentakan, tepat pukul 9 kami berangkat menuju base camp pendakian. Gunung Sumbing adalah salah satu gunung yang menyandang tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Gunung Sumbing berjenis stratovolcano dengan 2 puncak bernama Puncak Sejati dan Puncak Selokonten. Pesona Gunung Sumbing menjadi daya tarik tersendiri sehingga di musim tertentu jalur pendakian gunung ini banyak didatangi para pendaki. Menurut mitos yang beredar, nama Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro terkait dengan cerita legenda setempat tentang sepasang anak kembar. Kedua anak ini dikenal selalu bertengkar dan tidak pernah akur sehingga ayahnya merasa kewalahan. Akhirnya sang ayah memukul salah seorang anak kembar tersebut hingga bibirnya sumbing. Setelahnya anak tersebut dipanggil si Sumbing dan salah seorang anak lainnya bernama Sindoro. Hal ini sesuai dengan penampakan bubur kawah Gunung Sumbing yang sedikit terbelah seperti bibir yang sumbing. Gunung Sumbing memiliki 5 jalur pendakian dengan jalur yaitu via Garung, via Cepit Parakan, via Mangli Kalianggrek, via Bowongso, dan via Dusun Butuh. Pada pendakianku kali ini aku dan yang lain sepakat akan mendaki Gunung Sumbing via Bowongso yang terletak di desa Bowongso, Wonosobo. Gunung Sumbing memang menyandang gelar gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah. Meski begitu kita tidak perlu merasa takut atau ragu bila berniat menaklukkan puncak gunung ini. Kita bisa mendaki Gunung Sumbing melalui jalur Bowongso yang dikenal dengan medannya yang aman bagi pendaki. Jalur Bowongso akan berakhir di sebuah lokasi campsite bernama Pos Gajahan. Jalur ini mempunyai kemiringan yang ramah dengkul sehingga aman untuk didaki siapapun. Keuntungan lainnya yang bisa kita dapat saat mendaki Gunung Sumbing via Bowongso adalah kesempatan untuk sampai ke 3 puncak gunung. 3 puncak Gunung Sumbing tersebut adalah Puncak Rajawali, Puncak Buntu, dan Puncak Kawah. Puncak terdekat yang bisa dikunjungi melalui jalur Bowongso adalah Puncak Rajawali. Puncak yang terdiri atas bebatuan ini berlokasi di sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kiri kita bisa menjumpai Puncak Kawah serta Puncak Buntu sesudahnya. Menaklukkan 3 puncak ini tentu akan memberi kepuasan tersendiri bagi kami. Dari setiap puncak Gunung Sumbing kami dapat menikmati panorama indah Gunung Merbabu dan Merapi di sebelah timur. Pemandangan cantik ini amat patut kusaksikan secara langsung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, tepat pukul 3 sore kami sampai di base camp Bowongso. Sesuai nama daerahnya, jalur Bowongso terletak di desa Bowongso, kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kami memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu di warung yang berada di dekat base camp Bowongso, setidaknya untuk mengembalikan stamina kami yang sudah terkuras karena perjalanan tadi. Di warung sembari memakan mie rebus dengan beberapa potong tempe mendoan, kami berdiskusi kembali mengenai keputusan kapan kami akan memulai pendakian. Kita mau mendaki hari ini atau besok pagi? Ini udah sore, lebih baik sih besok pagi aja. Bukannya tanpa sebab aku menyarankan untuk mendaki besok pagi. Ini semua untuk meminimalisir kemungkinan kami tersesat apabila di perjalanan bertemu malam. Karena di pendakian sebelumnya juga kami tersesat sewaktu mendaki saat malam hari. Namun sepertinya usulanku kali ini tidak bisa mengubah keinginan Ega untuk mendaki sekarang. Kalau mendakinya besok aku gak ada waktu lagi, soalnya aku cuma dapat cuti 3 hari dari kerjaan. Gimana Andra, gak apa-apa kan? Ya udah, gak apa-apa sih kalau mau mendaki sekarang. Tapi aku minta barisannya dirapatkan ya, supaya bisa saling jaga. Siap, Ndra. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan pendakian sore ini juga. Semoga tidak ada halangan apapun saat di jalur pendakian nanti. Ketika kami sedang berbincang-bincang kecil, bapak pemilik warung seolah-olah menunjukkan gestur khawatir kepada kami secara tiba-tiba.
Entah apa yang ada di dalam pikirannya, aku sendiri pun tidak tahu. Ia pun kemudian memberiku dan yang lain sedikit ujangan. Le, kalau mau mendaki sekarang lebih baik kalian memulai pendakian sehabis maghrib saja. Memangnya kenapa toh, Pak? Jalur dari Gardu Pandang ke pos 1, warga sekitar percaya kalau di sana ada gerbang gaib, dan saat di waktu maghrib tiba gerbang tersebut akan terbuka. Semua makhluk yang ada di sana akan berkeliaran di sepanjang jalur. Kami saling pandang saat bapak itu berkata demikian. Rasa ragu pun mulai menghantui. Kami menyimak dengan seksama penjelasan dari bapak pemilik warung. Dia bercerita pada kami, belum lama ini ada pendaki yang disesatkan hingga menemukan sebuah perkampungan di tengah hutan. Karena mendaki saat waktu maghrib, tapi beruntung pendaki itu masih bisa diselamatkan oleh warga sekitar. Bapak nggak nakut-nakutin kita kan? Buat apa bapak nakut-nakutin kalian? Itu yang dipercaya warga sini. Maaf apabila perkataan bapak membuat kalian jadi takut. Bapak hanya mengingatkan kalian saja supaya tidak terjadi hal buruk nantinya. Aku mengerti dengan ucapan bapak itu. Memang bagaimanapun juga kami harus menghargai kepercayaan yang ada di sini, setidaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang dikatakan bapak pemilik warung tadi. Baik Pak, terima kasih atas wejangannya. Insya Allah kami tidak akan melanggar peraturan yang ada di sini. Mental Rio dan Ega seketika down akibat ucapan bapak pemilik warung tadi. Namun mau bagaimana lagi jika mendaki esok harinya Ega tidak bisa. Jadi mau tidak mau kami harus menyiapkan mental dan saling jaga saat mendaki nanti. Tidak ingin membuat mereka kalut dalam rasa takut, aku mencoba untuk menenangkan mereka. Sudah, kalian gak usah khawatir. Kita banyak berdoa saja dan kita ikuti peraturan yang ada di sini. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Iya, Andra. Mereka sedikit tenang karena ucapanku. Suasana tegang yang kami rasakan tadi kini sudah tidak kami rasakan lagi. Bagaimanapun juga aku harus bisa selalu membuat mereka berpikiran positif, karena jika mendaki dengan pikiran yang aneh-aneh nantinya malah akan menghambat perjalanan kami ketika mendaki nanti. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Selesai mengisi perut, kami segera menuju pos pendaftaran untuk mengurus registrasi dan berencana menunggu maghrib selesai di warung sekitar Gardu Pandang. Saat sedang mendaftarkan diri, kami diberi sejumlah barang dari pihak basecamp. Barang-barang tersebut diantaranya adalah peta rute, kopi, dan 1 kantong santan. Petugas basecamp menjelaskan pada kami, dengan membaca peta rute kami dapat mengetahui berbagai macam cabang jalur yang ada. Pihak basecamp Bowongso juga menyediakan bekal khusus bila kami berhadapan dengan hal-hal gaib dan mitos di perjalanan. Bekal tersebut diantaranya adalah santan dan kopi yang dibungkus dalam plastik kecil. Menurut penjaga pos, masing-masing dari kami harus membawa ini sepanjang pendakian hingga turun lagi dan tidak boleh sampai hilang. Konon kepercayaan masyarakat sini, santan dan kopi ini bisa membantu menjaga para pendaki yang notabene adalah tamu dari gangguan-gangguan penunggu di Gunung Sumbing. Sebelum pendakian dimulai, perlengkapan kami diperiksa terlebih dahulu oleh petugas demi keamanan dan kenyamanan pendakian. Setelah dicek, lalu kami diberi panduan mendaki jalur Bowongso. Selesai mengurus registrasi dan briefing mengenai rute, kami membuat lingkaran dan berdoa sebelum memulai langkah. Punggungan gunung yang berlipat-lipat kelihatannya dipenuhi tanaman kopi seperti yang tadi siang kami perhatikan sewaktu menuju base camp. Aku membayangkan tempat ini pastinya indah sekali seandainya aku dan yang lainnya tiba ketika matahari masih di atas kepala. Berjalan sore di kaki Gunung Sumbing menghamparkan pemandangan yang mempesona. Musim semi telah berlalu, meninggalkan bekas kenangan indah yang tidak dapat terlupakan. Pemandangan gunung yang tinggi menjulang menyembul ke langit kelabu. Berbagai jenis tumbuhan hijau yang menghiasi bawahnya menyebabkan suasana yang tenang dan damai. Udara yang sejuk, angin yang berhembus lembut, dan pemandangan yang menakjubkan membuatku berharap waktu berlalu perlahan. Melangkahkan kaki dengan setiap tindakan yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Langkah-langkah yang kuambil mengantarkanku ke sebuah puncak yang istimewa. Di sana aku dapat menghirup udara yang bebas dari polusi. Pemandangan alam yang indah menyegarkan jiwa dan pikiran. Aku dapat merasakan kedekatan dengan alam dan kekuatan misteri yang tersimpan di dalamnya. Sebuah petualangan yang begitu indah dan begitu penuh akan makna kehidupan. Cahaya matahari sore yang malu-malu menyinari kami di sepanjang perjalanannya semakin berlalu ini.
Kabut telah menyelimuti perjalanan kami dengan pelukan dinginnya, seakan menyembunyikan keraguan dan ketidakpastian di dalamnya. Di sela-sela pembicaraan sembari menikmati pemandangan sekitar, tiba-tiba saja Reza berhenti. Matanya terpaku ke sebuah gang sebelah kanan jalan yang kami lalui. Ada nenek-nenek melambaikan tangan. Dengan bersamaan aku, Rio, dan Ega menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Reza. Benar saja, dari sudut gang desa ada wanita parubaya yang sedang melambai ke arah kami sembari menginang. Itu setan, Nyandra. Dari mulutnya mengeluarkan darah. Setan gundulmu. Itu lagi nginang, Za. Tak kira setan, Dra. Dari jauh mulutnya kayak ngeluarin darah. Nenek itu terus melambai ke arah kami. Kami bingung ia memanggil kami semua atau salah satu dari kami. Namun saat dilihat lebih jelas lagi, tangan nenek tersebut seperti mengarah ke arahku. Itu dia manggil kamu, Dra. Iya kayaknya. Yowes, aku samperin dulu ya. Kalian tunggu di sini sebentar. Jangan lama-lama, Dra, udah sore. Aku segera berjalan menghampiri nenek tersebut. Sesampainya di tempat nenek itu, aku bisa melihat dari gestur jalannya yang sudah membungkuk. Nenek ini pasti sudah sangat tua. Ditambah lagi di zaman sekarang ini aku sudah jarang melihat orang yang masih menginang. Ngapunten, Mbah. Ada apa memanggil saya? Simba titip ya. Titip napa toh, Mbah? Pokoknya Simba nitip karo awakmu nanti di atas. Aku bingung dengan apa yang dimaksud oleh nenek ini. Dia hanya berkata titip tapi tidak mengatakan apa yang dia titipkan. Nanti kalau sudah turun mampir ke rumah Simba Yole. Rumah Simba di dekat masjid. Nenek itu tersenyum kepadaku. Tangannya menggapai kepalaku lalu mengelus-elus rambutku sembari berucap lagi. Hati-hati Yole. Ikuti kata hati kamu untuk menuntunmu ke jalan yang benar. Mbah. Aku tidak tahu dengan apa maksud dari ucapannya, tapi entah mengapa aku seperti tidak bisa menolaknya, hingga membuatku mengiyakan perkataannya itu. Setelah mengelus kepalaku, nenek tersebut berjalan pergi meninggalkanku. Aku masih berdiri terpaku melihat nenek itu pergi. Banyak pertanyaan yang memenuhi isi kepalaku tentang maksud perkataannya tadi. Dra, ayo jalan, sudah sore. Teriakan Reza membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arahnya dan kembali menghampiri teman-temanku yang lain. Kenapa, Dra? Gak tahu, aku juga bingung yo. Dia cuma ngomong nitip tapi gak ngasih tahu nitip apa. Mendengar itu mereka saling pandang heran dengan yang dimaksud nenek itu. Sebelum mereka berpikiran yang aneh-aneh tentang nenek itu, aku segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Udah, ayo mending kita jalan. Nanti maghrib kita istirahat dulu di Gardu Pandang. Kami melanjutkan perjalanan kembali. Langit sudah mulai gelap. Kabut pun sudah semakin tebal menyelimuti jalanan desa yang kami lalui ini. Lampu-lampu dari rumah warga sudah menerangi pekarangan rumah mereka. Tepat saat suara azan maghrib berkumandang, kami sampai di Gardu Pandang. Beruntung masih ada satu warung yang masih buka, jadi kami bisa menunggu waktu maghrib selesai sembari istirahat di warung sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Biasanya jika sudah masuk waktu maghrib, warung-warung di jalur pendakian sudah tutup. Tapi kupikir mungkin warung di sini buka sampai malam hari. Buka sampai malam ya, Pak? Seorang bapak memakai topi kupluk dan sarung yang diselempangkan menoleh ke arah kami. Nggak, Mas. Emang saya kalau tutup paling belakangan dari yang lain. Oh, kirain buka sampai malam, Pak. Kami memesan 4 gelas teh dan beberapa gorengan hangat. Tadinya semua gorengan di warung ini sudah habis tak bersisa. Namun ketika kami datang, bapak pemilik warung membuatkannya lagi untuk kami. Sambil menunggu gorengan matang, aku meminta izin pada bapak pemilik warung untuk menumpang sholat maghrib di dalam warungnya. Bapak itu pun dengan ramah mempersilahkanku untuk sholat di dalam warung. Selesai sholat, ketika aku ingin keluar warung untuk menghampiri yang lainnya, bapak penjaga warung menepuk bahuku hingga membuatku seketika menoleh ke arahnya. Dari gelagat bapak ini, sepertinya ada yang ingin ia sampaikan kepadaku. Ada apa, Pak? Nanti di atas nitip yo. Seketika aku terkejut dengan perkataannya itu. Aku tidak tahu apa maksud dari semua ini. Ucapan bapak itu sama seperti nenek yang kutemui tadi sewaktu berjalan menuju ke sini. Timbul banyak pertanyaan di benakku. Sebenarnya apa yang mereka maksud dengan berkata nitip kepadaku?
Karena penasaran aku menanyakan hal tersebut pada bapak pemilik warung. Namun aku tidak mengatakan kalau tadi aku bertemu dengan seorang nenek yang mengucapkan kata yang sama dengannya. Nitip apa, Pak? Tadi kamu sudah bertemu Simbo kan? Simbo? Iya, Simbo yang tadi ketemu kamu di jalan menuju ke sini. Apa mungkin yang dimaksud Simbo itu nenek yang bertemu denganku? Tapi aku belum berucap apapun tentang nenek itu. Kenapa bapak ini bisa tahu kalau aku bertemu dengan seorang nenek saat berjalan tadi? Bapakku bisa tahu kalau saya bertemu seorang nenek? Bapak pemilik warung itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya mengatakan kalau aku akan tahu dengan sendirinya mengenai apa yang diucapkannya dan nenek yang kutemui tadi. Setelah berucap seperti itu, bapak pemilik warung segera menghampiri teman-temanku dan mengantarkan teh yang kami pesan. Sembari memikirkan perkataan bapak itu, aku kembali menghampiri teman-temanku yang lain. Kulihat mereka sedang asyik ngobrol sembari memakan gorengan hangat. Aku mengambil satu gorengan dan memakannya sembari melamun. Aku masih memikirkan apa yang dimaksud dengan kata nitip. Apa yang mereka titipkan kepadaku? Sebuah tepukan mendarat di bahuku membuat diriku sedikit kaget karena tepukannya. Aku menoleh ke arah tepukan itu berasal. Ternyata Reza yang menepuk bahuku. Kamu kenapa, Ndra? Enggak apa-apa, Zah. Beneran? Iya, Zah. Kulihat jarum jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Aku mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan supaya tidak terlalu larut malam untuk sampai di pos 2. Satu persatu dari kami berpamitan pada bapak pemilik warung. Saat giliranku ingin menyalami bapak itu, hal yang dilakukan nenek tadi kini dilakukan kembali oleh bapak pemilik warung, yaitu mengelus-elus rambutku. Sembari berjalan menapaki jalur, aku menoleh ke arah warung tadi. Bapak itu masih memperhatikanku dari kejauhan. Ia tersenyum dan mengangguk ke arahku. Aku tak tahu apa maksudnya itu. Lebih baik aku fokus dalam pendakian dan tidak memikirkannya lagi. Formasi pendakian kali ini Rio berada di paling depan, lalu disusul Ega, Reza, dan seperti biasa aku berada di paling belakang. Bulan purnama nyaris tepat di atas kepala. Jutaan bintang berkedip menyaksikan dengan gugup 4 manusia yang kini melangkah pelan menyusuri kegelapan hutan Gunung Sumbing. Langit cerah sepenuhnya, awan tipis hanya berkumpul di sekitaran gerigi puncak Gunung Sumbing. Jalan aspal hitam yang tampak baru berganti dengan jalanan berbatu yang disusun rapat. Uap putih muncul dan hilang setiap kali kami bernapas. Pohon-pohon catiki gunung dengan cabangnya yang kurus seperti jari-jari mayat membuatku tidak nyaman. Kami mulai masuk hutan yang di sepanjang jalur berisi pohon-pohon besar dan mulai rapat. Di belakang pohon-pohon itu, kabut putih bergerak pelan. Bayangan samar pohon kurus di balik kabut bagiku seakan hidup dan mengawasi langkah kami. Di tengah perjalanan menuju pos 1, kami terkesiap tatkala mendengar suara langkah kaki kuda. Aku tidak tahu dari mana asal suara ini. Kulihat sekeliling tidak ada sosok apapun selain bayangan hitam yang bersembunyi di balik kegelapan hutan. Rio berhenti melangkah. Aku rasa dia juga mendengar suara langkah kaki kuda ini. Begitu pula dengan yang lain. Kami semua menelisik ke segala arah, mencari asal suara dari langkah kaki kuda ini berasal. Kami tidak menemukan sosok apapun di sini, hanya suara angin yang membuat pepohonan saling bergesekan. Udah, jalan aja, gak apa-apa. Mereka semua mengangguk mengerti, namun ketika baru ingin mengambil langkah kembali, kami dikagetkan dengan bayangan hitam melintas cepat melewati kami dengan suara ringikan kuda yang terdengar sangat jelas. Rio yang berada di depan terkejut dengan suara ringikan dan bayangan hitam yang melewati kami, hingga membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Sontak, Ega dan Reza yang berada di belakangnya terdorong dan ikut terjatuh. Aduh, kamu kenapa sih, Yo? Maaf, aku kaget tadi. Aku yang melihat mereka bertiga tersungkur segera menghampiri untuk memeriksa keadaan mereka. Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa, Andra. Aku kaget dan salah ngambil pijakan aja tadi. Tadi suara apa ya, Andra? Aku juga gak tahu. Tapi aku ngerasa kalau itu bukan sosok jahat yang ingin mencelakai kita. Saat bayangan hitam tadi melewati kami, memang aku tidak merasakan aura jahat dari sosok tersebut. Sekilas aku juga sempat melihat rupa sosok yang melewati kami tadi seperti kuda berwarna hitam yang berlari dengan begitu cepat, meninggalkan angin yang membuat bulu kuduk meremang. Kita lanjut jalan lagi aja, sebentar lagi sampai di pos 1. Jika dilihat di peta yang diberikan petugas basecamp, seharusnya pos 1 memang sudah tidak jauh lagi dari tempat kami sekarang.
Malam yang semakin gelap dan dingin di tengah pegunungan menjadi saksi dari perjalanan menyusuri gelapnya Gunung Sumbing. Suasana menakutkan terasa begitu kental di sekitar jalur menuju pos 1 ini. Bayangan-bayangan hitam di balik semak-semak sesekali membuatku kaget ketika menampakkan diri secara tiba-tiba. Aku bisa merasakan banyak sosok yang sedang memperhatikan kami. Beruntung teman-temanku tidak ada yang sadar dengan penampakan di sepanjang jalur menuju pos 1 ini. Setelah menempuh 30 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di pos 1, Taman Asmara. Kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak di sini. Sepertinya teman-temanku masih memikirkan tentang apa yang terjadi tadi. Terlihat jelas dari raut wajah mereka yang kini menjadi lebih was-was. Takut apabila melihat sosok yang lainnya, terutama Ega dan Rio. Merekalah yang terlihat sangat ketakutan. Sedangkan Reza kulihat sudah seperti biasa. Mungkin dia sekarang bisa mengatasi rasa takutnya akibat dari perjalanan kami sebelumnya. Udah, kalian tidak usah takut lagi, insya Allah kita nggak kenapa-napa kok. Ini memang sudah menjadi tugasku sebagai leader di pendakian. Aku harus bisa membuat rombongan tidak larut dalam rasa takut. Reza membuka tas kerilnya dan mengeluarkan 2 bungkus kantong kresek hitam dari dalam tasnya. Ini, kalian makan ini dulu supaya takutnya jadi lupa karena enaknya keripik ini. Mereka berdua menerimanya dan langsung memakannya. Seketika raut wajah mereka berubah. Tidak lama setelahnya Rio pun berucap, iya enak. Ini beli di mana, Zah? Gak beli, cuma ngambil sedikit di rumah temanku. Reza bilang sedikit padahal keripik yang dibawanya itu 2 kantong kresek berukuran 20x20. Ditambah lagi, aku tidak tahu kalau Reza membawa keripik buatan ibuku. Zah, jangan bilang kalau 3 toples keripik di ruang tamu rumahku kamu bawa semua. Reza menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sembari menyeringnya, Reza berucap, iya Andra. Oh tuman, Bok kalau pengen ngomong Zah, biar aku ambilin di dalam. Yang di ruang tamu itu buat cemilan kalau ada tamu. Lah kan aku tamu Ndra. Gak ada tamu yang ngebungkus cemilan tuan rumah sampai 3 toples. Yo maaf Ndra. Rio dan Ega sedikit tertawa melihat tingkah yang tidak terduga dari sahabatku yang satu ini. Walaupun sedikit kesal dengan Reza, setidaknya hal ini bisa membuat mereka melupakan rasa takut yang mereka rasakan. Akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama tatkala angin berhembus membawa bau dupa yang entah berasal dari mana. Aku mencoba menajamkan indera penciumanku guna mencari asal dari bau dupa ini. Bau dupa ini berasal dari arah kanan tempat kami beristirahat. Ku coba menerangi tempat tersebut dengan headlamp. Kulihat ada sebuah pohon besar yang terlihat cukup tua dan sedikit menyeramkan dengan akarnya yang mencuntai ke bawah. Tepat di bawah pohon tersebut aku juga melihat ada sebuah nampan dan berbagai macam barang di atasnya. Kalian tunggu sebentar ya, aku mau ngecek ke sana dulu. Iya Andra, hati-hati ya Andra. Segera aku hampiri pohon tersebut untuk memastikan benda apa yang ada di nampan yang kulihat itu. Aura mistis sangat terasa saat aku berjalan mendekat ke arah pohon besar itu. Sesampainya di sana kulihat ada sebuah sesajen. Barang-barang yang ada di atasnya berubah kembang 7 rupa, kopi, rokok, pisang, dan 3 buah paku yang dilengkapi dengan sebuah foto seorang wanita. Bagian kepala dari foto tersebut menancap 2 buah paku. Di sebelah kanan nampan ada sebuah kendi kecil yang terbuat dari tanah liat dan berisi sebuah cairan di dalamnya. Bau amis senter tercium dari kendi tersebut. Setelah mengamati barang-barang yang ada di nampan, aku berkesimpulan bahwa ini adalah sebuah santet yang dikirim untuk mencelakai orang yang ada di foto itu. Bisa-bisanya masih ada orang yang memakai hal seperti ini untuk mencelakai orang. Emosiku membuncah saat melihat semua ini. Aku memang tidak mengenal siapa orang yang ada di foto tersebut. Namun entah mengapa aku benar-benar kesal dengan orang yang menggunakan cara biadab ini. Tidak butuh waktu lama, aku segera mencabut paku yang ada di foto tersebut dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Setelahnya aku hancurkan semua persembahan yang ada di nampan. Cairan yang ada di kendi pun kutuangkan ke tanah. Aku baru tahu kalau cairan di dalam kendi ini ternyata adalah darah ayam yang kurasa belum lama ditaruh di sini. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi denganku nanti setelah menghancurkan semua persembahan ini. Aku juga tidak mengetahui apakah semua ini akan membawa dampak buruk atau tidak. Namun yang aku tahu, semua ini tidak bisa kubiarkan begitu saja. Mendengar kegaduhan yang berasal dari tempatku, teman-temanku segera menghampiriku untuk melihat apa yang sedang terjadi. Aku masih menginjak-injak sesajen hingga menyatu dengan tanah. Ada apa Andra? Kok gesrak-gesruk itu? Gak ada apa-apa yuk, cuma lagi ngehancurin ini.
Itu sesajen, Dra. Iya, Zah. Kayaknya yang naruh ini mau mencelakai seseorang, makanya aku hancurin. Dan kamu, Dra, kalau terjadi apa-apa gimana? Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa, Zah. Kalau ini dibiarin gitu aja, yang ada makin banyak orang yang akan mengikuti cara biadab ini untuk mencelakai orang lain. Aku menjelaskan ke teman-temanku bahwa orang yang mencelakai seseorang dengan santet adalah orang yang tidak beradab. Dengan menggunakan kekuatan jahat yang dilarang, mereka berusaha membuat orang lain menderita tanpa alasan. Mereka mengabaikan rasa kemanusiaan dan menyakiti orang lain dengan dendam mereka tanpa memikirkan rasa sakit yang mungkin akan dirasa oleh orang yang dipilih mereka. Mereka seolah-olah tidak punya empati dan tidak peduli tentang konsekuensi yang mungkin berdampak buruk bagi orang yang terkena dampaknya. Mereka adalah orang-orang bodoh yang telah menyalahgunakan kekuatan jahat dan menjadi orang yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka adalah orang yang tidak beradab yang telah dengan sengaja menyakiti orang lain tanpa kenal belas kasihan. Teman-temanku pun percaya dengan ucapanku. Hal seperti itu memang tidak patut didiamkan begitu saja. Walaupun banyak juga orang yang membiarkannya begitu saja karena takut apabila santet itu malah menyerang dirinya. Padahal bagaimanapun juga takdir tetap di tangan yang kuasa, bukan dari santet. Supaya sampah sesajen tidak berceceran dan membuat lingkungan gunung menjadi kotor, aku dibantu teman-temanku yang lain mengubur semua bekas sesajen yang kuhancurkan. Ketika aku sedang menggali tanah untuk menutupi lubang yang kami buat, tiba-tiba suasana menjadi hening. Aku tidak mendengar suara teman-temanku yang lain karena heran kenapa mereka semua tiba-tiba diam. Aku pun mencoba memperhatikannya dengan menoleh ke arah mereka. Aku terkejut saat melihat mereka semua sedang terpaku melihat sesuatu yang berada tepat di belakangku. Mata mereka semuanya terbelalak, keringat pun mulai membasahi keningnya. Ekspresi wajah ketakutan tergurat sangat jelas dari mereka bertiga. Kalian kenapa? Itu, Ndra. Di belakang kamu, Ndra, ada gede panjang hitam berbulu. Apaan sih, saya jangan bercanda gitu-gituan sih. Siapa yang bercanda? Coba kamu lihat aja kalau nggak percaya. Karena penasaran dengan apa yang dimaksud Reza dengan gede, panjang, hitam berbulu, sontak aku menoleh ke arah belakangku dan tepat di depanku terpampang sebuah kaki besar berbulu. Jaraknya hanya 1 meter dari tempatku berdiri. Aku memperhatikan sosok itu dari bawah hingga mendongak ke atas. Sekarang aku tahu dengan apa yang dimaksud oleh ucapan Reza. Makhluk ini memang gede, berkuku panjang dan bertubuh hitam berbulu. Saat aku berhasil melihat bagian kepalanya, aku dapat melihat matanya yang penuh dengan amarah. Aura mencengkam kini sangat terasa di tempat ini. Aku berpikir mungkin makhluk ini yang diberi persembahan oleh orang biadab itu untuk mencelakai orang yang ada di foto. Dan tatapan penuh amarah sosok ini mungkin juga karena dia tidak terima kalau aku sudah merusak sesembahan yang dibuat untuknya. Entah mengapa aku tidak merasakan rasa takut sedikit pun di diriku. Entah perasaan kesal malah ku rasakan. Saat tahu kalau makhluk ini yang disuruh mencelakai orang yang difoto, aku menatap tajam ke arah makhluk itu. Dia pun juga menatap tajam ke arahku. Aku tak tahu kenapa makhluk ini tidak mendekat ke arahku, hanya menatapku dengan kesal hingga tiba-tiba makhluk tersebut mundur dan menghilang di dalam kegelapan. Aku masih diam memperhatikan ke arah tempat makhluk itu menghilang hingga tiba-tiba sebuah tepukan terasa di bahuku membuatku seketika tersadar. Kamu gak apa-apa, Ndra? Iya, Zah, gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Yakin, Ndra? Ya udah gak apa-apa, ayo kita lanjut jalan lagi aja supaya bisa cepat bangun tenda di pos 2. Selesai mengubur semua persembahan yang gua hancurkan tadi, kami kembali menapaki jalur pendakian Gunung Sumbing menuju pos 2 yang diselimuti kabut tipis. Kali ini aku yang berada di paling depan, disusul Rio, Ega, dan Reza di paling belakang. Belum lama berjalan, mataku menangkap sebuah cahaya berwarna merah yang berasal dari atas kami, tepatnya di tengah jalur pos 1 menuju pos 2. Kenapa, Ndra? Itu ada cahaya merah. Kayaknya ada yang butuh bantuan. Kita samperin aja, Ndra. Barangkali memang benar-benar mereka sedang membutuhkan bantuan. Aku mengangguk dan segera mempercepat langkah menghampiri tempat cahaya itu berasal. Sesampainya di sana ada 4 orang pendaki, 2 laki-laki, 2 wanita. Wajahnya panik terlihat jelas dari raut wajah mereka. Satu pendaki wanita sudah terkapar di tanah sembari kedua tangannya dipegangi oleh 2 pendaki laki-laki, sedangkan pendaki wanita yang satunya sedang meringkuk memeluk dengkulnya sembari menangis, seolah baru saja mengalami hal yang menakutkan. Rio dan Ega menghampiri pendaki wanita yang sedang menangis untuk menenangkannya, sedangkan aku dan Reza menghampiri pendaki laki-laki dan wanita yang sedang tidak sadarkan diri.
Ini kenapa temannya, Mas? Tadi kerasukan, Mas. Dia mau lari ke arah hutan, makanya ini kami pegangin supaya gak lari. Tapi saat Masnya baru datang, dia tiba-tiba udah tidak sadarkan diri seperti ini. Memangnya kalian sudah melakukan kesalahan apa di gunung ini sampai-sampai diteror seperti ini? Benar kata Reza. Tidak mungkin ada api jika tidak ada asap. Pasti salah satu dari mereka ada yang membuat kesalahan sehingga meneror rombongannya. Saya juga kurang tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat. Tapi waktu di pos 2 tadi teman saya yang gak sadar ini sempat kencing di pohon besar. Setelahnya dia bertingkah aneh. Aku mengangguk mengerti. Mungkin penunggu pohon besar itu tidak terima tempatnya dikotori. Ku coba membacakan beberapa doa yang ku bisa ke wanita yang tidak sadarkan diri itu. Namun baru berucap bismillah, tiba-tiba mata wanita itu terbuka lebar. Tidak lama setelahnya terdengar suara gending gamelan yang terdengar cukup jelas. Bukan hanya aku saja yang mendengar suara gending gamelan ini, teman-temanku dan pendaki itu pun juga mendengarnya. Kami semua menelisik ke segala penjuru hutan mencari dari mana asal suara gamelan ini. Kami semua saling berpandangan. Satu masalah belum selesai, kini datang masalah baru. Pendaki wanita yang tadi tidak sadarkan diri kini mulai bangun. Dengan tingkah yang aneh, tangannya dirapatkan lalu melebar dan meliuk-liuk seperti seorang penari. Gerakannya seirama dengan suara gending gamelan yang kami dengar. Dia kesurupan lagi, Mas. Tolong dijaga, jangan sampai dia lari ke hutan. Kami membuat lingkaran menjaga setiap celah supaya wanita ini tidak lari ke dalam hutan. Suara gamelan semakin kencang, disusul angin yang berhembus kencang hingga menggoyahkan pepohonan di sekitar. Bau melati dan bau dupa senter tercium oleh indera penciumanku. Tidak lama setelahnya suara gending gamelan perlahan mulai mengecil dan menghilang. Wanita yang kerasukan itu pun kini hanya diam dan menunduk. Sekilas sebelum suara gamelan berhenti, aku melihat sebuah bayangan hitam yang menabrak ke tubuh wanita itu. Auranya sedikit berbeda dengan sosok penari yang merasukinya tadi. Sosok ini memiliki aura yang lebih mencekam. Perlahan wanita itu mulai mengangkat kepalanya kembali. Ia berputar melihat kami satu persatu. Tatapannya terhenti saat melihatku yang sedang melantunkan doa. Dia menatap tajam ke arahku. Tangannya bergerak menuju ke arahku dengan mata yang melebar lalu berucap, "Kowe wani cukup polo." Suaranya bukan seperti suara wanita. Suara ini sangat menggelegar dan bergema ke seluruh penjuru hutan. Semua mata menatap ke arahku, bingung dengan apa yang dikatakan sosok itu. Aku hanya menaikkan kedua bahuku. Aku juga tidak tahu dengan maksud perkataannya. Aku hanya berpikir kalau aku memang mendaki bersama temanku, yaitu Ega, Rio, dan Reza. Ditambah lagi aku tidak membawa batu merah sari, jadi tidak mungkin rohnya berada di sini. Apa maksud perkataanmu itu? Makhluk yang merasuki wanita itu hanya mengeram, tidak menjawab pertanyaanku. Aku segera menyuruh yang lainnya untuk menahan wanita yang kerasukan itu. Setelahnya aku bacakan doa yang diajarkan bapakku untuk menyadarkannya. Sosok yang merasuki wanita itu terus memberontak, berusaha melepaskan diri dari teman-temanku yang memegangi tangannya. Lantunan doa terus terucap dari mulutku sembari memegang bagian kepalanya. Sosok yang merasuki wanita itu seketika berteriak. Tidak lama setelahnya, tubuh wanita itu pun terkulai lemah. Kami membaringkannya di tanah. Aku masih terus membacakan doa sembari mengusap tangan dan kakinya. Suasana panik ini mulai mereda. Teman-temanku menghembuskan nafas lega. Tidak bisa dipungkiri, menahan sosok yang merasuki wanita ini memang membutuhkan tenaga yang besar. Sepertinya teman kalian ini harus segera dibawa turun. Jika tidak akan bahaya bagi dirinya. Mereka saling pandang. Wajah kelelahan dari dua pendaki ini membuatku sedikit tidak yakin kalau mereka bisa menggendongnya sampai ke bawah. Terlebih lagi, aku merasa masih ada sosok yang mengincar mereka. Pasti saat mereka membawanya turun, sosok itu akan merasukinya lagi dan akan membuat wanita ini celaka. Tapi jika terlalu lama di sini juga tidak akan mengubah keadaan. Yang ada keselamatannya malah akan menjadi lebih berbahaya. Alhasil kuputuskan untuk mengantar mereka sampai ke bawah, paling tidak hingga gardu pandang. Jika aku biarkan begitu saja, pastinya aku merasa sangat bersalah apabila terjadi sesuatu lagi pada mereka. Segera aku mengajak teman-temanku untuk berdiskusi untuk menolong pendaki yang kami temui ini. Aku mau mengantar mereka sampai ke bawah. Lebih baik kita bagi jadi dua tim. Satu orang menemaniku ke bawah dan tim satunya jalan ke pos 2 untuk membangun tenda, supaya kita bisa langsung istirahat setelah mengantar pendaki ini. Oke, kalau gitu biar aku yang nemenin kamu, Ndra. Berarti Reza dan Ega jalan duluan ke pos 2 ya, untuk membangun tenda. Reza dan Ega saling pandang. Mereka ragu untuk mengiyakan usulanku.
Aku tahu mereka pasti masih takut apabila bertemu kembali dengan sosok yang tadi ada di pos 1. Tapi mau bagaimana lagi jika semua ikut turun dan kembali naik lagi bersama-sama, itu pasti akan menguras tenaga kami. Jadi mau tidak mau kami harus membagi tugas supaya nantinya tidak perlu repot-repot membangun tenda lagi ketika sampai di pos 2. Ya wes Indra, kalau memang itu keputusanmu, aku dan Ega akan nunggu di pos 2. Melihat Reza yang setuju dengan keputusanku, akhirnya Ega pun membuang jauh-jauh rasa takutnya dan menerima keputusan yang kubuat. Setelah kesepakatan sudah dibuat, aku menyuruh 4 pendaki yang kami temui itu untuk minum dan mengisi perut mereka terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan turun. Beruntung kami membawa banyak logistik, jadi tidak perlu takut kehabisan jika membaginya pada mereka. Mas, terima kasih ya sudah mau membantu kami. Ya sama-sama mas, santai aja. Kita memang wajib tolong-menolong ketika ada seseorang yang sedang kesusahan. Kita dari tadi belum berkenalan mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal. Ini Juki dan 2 wanita ini bernama Risa dan Citra. Oh ya, belum kenalan dari tadi ya. Kenalin mas, saya Mahendra. Ini Rio, Ega dan Reza. Kami sedikit berbincang mengenai pengalaman pendakian hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Supaya tidak terlalu larut malam, saat di perjalanan aku mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Reza dan Ega pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan naik menuju pos 2, sedangkan aku dan Rio lanjut berjalan turun untuk mengantar rombongan Rizal sampai ke bawah. Kalian hati-hati ya. Yondra, kamu juga hati-hati ya. Semoga saja tidak terjadi hal buruk pada Reza dan Ega. Aku menggendong pendaki yang tidak sadarkan diri, sedangkan Rio membawa kerilku. Tadinya Reza dan Juki yang meminta untuk menggendongnya, namun aku menolaknya. Lagi pula aku sudah biasa mengangkat barang-barang berat, jadi tidak ada masalah jika aku yang menggendongnya sampai ke bawah. Kami melanjutkan melangkah turun dengan pelan dan beriringan. Aku terus-menerus was-was seakan ada banyak mata yang sedang mengawasi kami. Kadang aku tersentak kaget melihat cahaya senter yang disorot ke tanah dari belakangku. Padahal hanya cahaya senter Rio. Nafas-nafas kami terdengar berat. Otot betis dan pahaku mulai terasa kaku, tapi tiap kali ingin istirahat, gema cekikikan terdengar dari dalam kegelapan hutan. Suara itu seakan menertawakan kami seolah sedang meledek. Aku tidak menghiraukan semua gangguan ini, namun aku tahu yang lain pasti sangat ketakutan karena suara-suara aneh yang berasal dari kegelapan hutan. Tidak ada perbincangan apapun di antara kami, hanya aku sesekali memanggil nama mereka untuk memastikan bahwa rombongan masih lengkap. Kami sampai di pos 1, aku sedikit melirik ke arah sesajen yang sempat tadi kuhancurkan. Dari kejauhan aku dapat melihat mata merah sosok tadi menatapku dengan tatapan penuh amarah. Aku tidak menghiraukannya dan mengajak yang lain untuk lanjut berjalan. Beruntung jalur Gunung Sumbing via Bowongso terbilang landai, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai di gardu pandang. Dari kejauhan aku melihat sebuah cahaya oranye dari warung yang tadi sempat kami singgahi. Di depan warung tersebut ada seseorang yang sedang duduk seorang diri. Semakin dekat dengan warung, aku dapat melihat kalau itu adalah bapak pemilik warung. Aku tidak tahu kenapa ia masih di sana. Padahal ini sudah malam, tapi dia masih membuka warungnya seolah sedang menunggu sesuatu. Bapak itu berdiri saat melihatku dengan rombongan Rizal. Dia tersenyum padaku. Aku segera menghampirinya sekaligus istirahat sejenak di sana. Akhirnya kalian datang juga. Aku tidak mengerti apa maksud dari ucapannya, seolah ia sudah menunggu kedatangan kami. Bapak pemilik warung menyuruhku untuk membaringkan wanita yang tidak sadarkan diri di dalam warungnya. Bapak kok belum tutup warungnya? Bapak nunggu kalian, Leh. Nunggu kami? Iya, tadi kan bapak nitip sama kamu. Hah? Lagi dan lagi aku dikejutkan dengan ucapannya. Apa mungkin jadi maksud dengan nenek dan bapak itu titipkan? Maksudnya adalah nitip 4 pendaki ini. Aku benar-benar bingung dengan semua ini. Kalau memang dia menitip 4 pendaki yang kutemui, bagaimana mereka bisa tahu kalau mereka sedang dalam bahaya? Tidak usah dipikirkan, Le. Bapak tahu kamu pasti bingung. Nanti Bapak akan jelaskan setelah kalian turun dari puncak. Lebih baik masnya segera menyusul temannya ya. Takutnya terjadi sesuatu pada mereka. Benar juga kata bapak pemilik warung. Lebih baik aku secepatnya menyusul Reza dan Ega di pos 2. Semoga saja tidak terjadi hal buruk pada mereka. Reza dan Ega terus menapaki jalur menuju pos 2. Mereka berjalan bersebelahan supaya bisa saling menjaga diri. Melangkah pelan di antara pohon dan rimbunan semak jalur menuju pos 2 mengajak mereka berpikiran yang aneh-aneh.
Saat sedang berfokus memperhatikan jalur, bulu kuduk Ega meremang dari sudut matanya. Seringkali terlihat melintas sesuatu, tapi Ega paksa pandangannya untuk terus fokus ke depan. Hingga tiba-tiba di luar keinginannya sendiri, wajah Ega pelan-pelan menoleh ke samping kanan. Matanya langsung menatap ada 2 buah kunang-kunang yang terbang kira-kira 1 meter darinya. Pandangan Ega bagai terpaku ke arah 2 cahaya kecil itu. Semakin lama Ega menatapnya, cahaya kecil itu pelan-pelan semakin membesar. Tubuhnya langsung kaku ketika menyadari itu bukanlah kunang-kunang, melainkan sepasang mata berwarna merah menyala. Mata itu menatap lekat padanya tanpa berkedip. Sosok matanya terlihat sadis dan menampakkan ketidaksukaan. Pelan-pelan wajahnya terlihat, lalu rambutnya hingga akhirnya terlihat seluruh tubuhnya. Lelaki itu memakai bagian serba hitam, rambutnya panjang berantakan dan jalannya kayang merayap dari pohon ke pohon yang lain. Ega masih belum mampu menggerakkan tubuhnya, lehernya kaku, bahkan untuk mengeluarkan suara pun Ega tidak bisa. Tiba-tiba jantung Ega seakan lepas ketika wajah makhluk tadi dalam sekejap sudah berada sejengkal dari wajahnya. Tapi wajah itu kini berubah menjadi busuk dengan belatung-belatung yang menggeliat dan keluar masuk rongga mata, hidung dan kulit pipinya. Bau bangkai yang sangat busuk terhirup dan membuatnya mual. Mata Ega terbelalak ngeri dan refleks berteriak sekuat tenaga. Dan wajah busuk itu terus mendekat. Jeritan Ega makin menjadi ketika melihat kulit dan daging yang busuk di pipinya berjatuhan ke tanah. Namun tiba-tiba sebuah tamparan keras menyadarkannya. Itu adalah Reza yang tiba-tiba sudah ada di depannya. Ketika kesadarannya mulai pulih, Reza mendapati Ega sedang duduk dengan posisi tangan menutupi wajahnya. Bibir Ega gemetaran, begitu juga seluruh tubuhnya. Matanya nanar mencari-cari keberadaan makhluk tadi. Lalu Reza memegangi wajah Ega dengan 2 tangannya dan memaksanya melihat lurus ke matanya. Sadar ini aku, Reza. Tadi ada setan gondrong jalannya kayang, Za. Wajahnya serem banget. Mana gak ada. Tadi kamu tiba-tiba diem terus ketakutan kayak gini. Aku lihat sekitar gak ada apa-apa, guys. Tadi ada, Za. Nggak ada, udah yuk kita jalan lagi. Belum sempat Ega menjawab lagi, sesuatu terbang melintas di belakang Reza. Rasa penasaran rupanya lebih besar daripada rasa takutnya, sebuah sifat yang membuatnya menyesal. Ega melihat tepat di atas mereka beberapa sosok kuntilanak terbang di atas pohon ke pohon. Kuntilanak itu menyeringai, suara tawanya saja sudah cukup untuk mendirikan bulu kuduk mereka. Buru-buru Ega paksa wajahnya menatap ke tanah. Lalu Ega yang merasakan tangan Reza yang sedang memapahnya tersentak. Dia mengikuti pandangan mata Reza yang sedang melihat ke samping. Di balik pepohonan mereka melihat sosok besar bermata merah. Seluruh badannya nampak dipenuhi bulu. Tapi Reza tetap diam tak bersuara, walau wajahnya pucat pasi dan keringat banjir di wajahnya. Fokus lihat ke depan aja, Kak. Penampakan demi penampakan terus bermunculan di sana sini. Di atas, di dahan pohon, di balik semak, sesekali mereka berhenti berjalan karena kuntilanak yang tiba-tiba melintas. Lain waktu ada pocong yang menghalangi jalur. Bau-bauan timbul dan menghilang. Bau bangkai digantikan dengan bau bunga melati amat pekat, juga wangi bunga Kamboja. Lalu telinga mereka menangkap bunyi-bunyian ganjil. Awalnya hanya suara bisik-bisik dari balik kabut. Semakin lama suara-suara lain tumpang tindih di telinga mereka, asalnya dari berbagai arah. Ada suara orang bercakap-cakap, suara musik, suara orang menyapu, suara gamelan dan masih banyak lagi. Dan ada satu suara yang membuat mereka bergidik ngeri. Suaranya terdengar teredam dan jauh, namun suara itu tidak pernah berhenti. Itu adalah suara yang memanggil-manggil nama mereka. Suara tersebut bergantian memanggil nama mereka dengan lirih. Mereka mempercepat langkah, berharap segera sampai di pos 2 dan membangun tenda secepatnya. Rasa takut sudah sangat menghantui mereka berdua, namun Reza masih bisa sedikit menahannya. Kini mereka berhenti di sebuah tanah lapang. Reza berputar melihat sekitar tempat itu. Sinar cahaya headlampnya menangkap sebuah plang yang bertuliskan pos 2 Bogel. Reza merasa lega sudah sampai di sana. Mereka berdua segera bekerja sama membangun tenda. Tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk mendirikan tenda. Setelahnya mereka masuk ke dalam tenda dan menutup pintunya dengan rapat. Sebenarnya kita kenapa sih, Za? Kok banyak banget makhluk gangguin kita? Aku juga gak tahu kenapa. Apa ini semua karena Hendra menghancurkan sesajen? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Aku tahu Hendra menghancurkan sesajen itu karena dia tidak tega melihat orang yang ada di foto itu dicelakai.
Dia tidak akan berbuat ceroboh kalau tidak ada sebabnya. Ega mengerti dengan ucapan Reza, namun dia masih tidak menyangka kalau pendakiannya kali ini akan mencekam seperti ini. Udah gak usah dipikirin lagi, mending kita buat makan dan minuman hangat. Reza mengeluarkan kompor dan beberapa alat masak lainnya dari dalam kerilnya. Mereka berdua saling bekerja sama untuk membuat makanan. Sesekali mereka juga berhenti dan saling pandang tatkala mendengar suara-suara aneh dari luar tenda. Namun Reza menyuruh Ega untuk tidak menghiraukannya. Lalu ia mengambil ponselnya dan memutar musik dengan volume yang cukup keras agar suara-suara aneh di luar tenda tidak terdengar lagi. Mereka berdua pun makan dan minum bersama sambil menikmati musik yang diputar Reza. Ega sudah tidak merasa takut lagi walaupun masih ada suara-suara aneh dari luar tenda. Mereka berdua tidak lagi menghiraukannya. Selesai makan, mereka hanya berbincang-bincang kecil sembari menikmati segelas kopi supaya tidak mengantuk hingga Hendra dan Rio tiba. Malam semakin larut, hawa dingin sudah menusuk sampai ke tulang. "Zah, antarin kencing yuk." Ega mengatakan pada Reza jika dirinya merasakan hawa dingin pasti akan membuat dirinya kebelet kencing. "Yo wes, ayo aku temenin." Reza keluar lebih dulu dan menoleh ke sekitar, memastikan kalau di luar tidak ada sosok-sosok yang akan membuat mereka ketakutan. Tidak ada apa-apa di luar tenda, hanya semak-semak yang bergoyang-goyang dengan sendirinya. Reza berpikir kalau semak itu bergerak karena terkena hembusan angin. Mereka berdua sudah berada di luar tenda. Reza melihat sekeliling mencari tempat yang cocok untuk Ega kencing. "Itu di sana aja, Kak." Ega segera menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Reza. Di dalam kegelapan hutan, Ega membuang hajatnya di sebuah pohon yang berada di belakang tenda. Ia tidak menyadari tempat yang ia jadikan tempat buang hajat akan membuat dirinya mendapatkan masalah baru. "Udah, Sa, ayo ke tenda lagi." Mereka berdua pun segera kembali menuju tenda. Tepat saat berada di dekat tenda, Reza berhenti dengan tatapan melihat ke arah semak-semak yang tadi ia lihat. Reza heran, padahal tidak ada angin yang berhembus, namun semak-semak yang ia lihat itu masih saja bergerak. "Kenapa, Zah? Itu semak-semak kok goyang-goyang terus ya? Padahal gak ada angin." Ega ikut melihat ke arah semak-semak yang dilihat Reza. Saat mereka melihatnya, semak-semak itu bergerak semakin kencang seolah ada sesuatu yang akan keluar dari sana. Reza dan Ega saling pandang, menelan ludah dan melihat kembali ke arah semak-semak. Jantung mereka semakin berdetak kencang. Perasaan tidak enak sudah mereka rasakan. Suara semak-semak tersibak semakin terdengar jelas. Perlahan dari dalam semak-semak wajahnya terlihat, lalu rambutnya hingga akhirnya terlihat seluruh tubuhnya. Mata merah sosok itu menatap lekat pada mereka berdua tanpa berkedip. Sorot matanya terlihat menampakkan ketidaksukaan. "Zah, itu sosok yang tadi aku lihat. Setan gondrong." Iya, Zah, mending kita ke tenda, Zah." Ega masuk lebih dulu ke dalam tenda, sedangkan Reza masih terpaku pada sosok tersebut. Ia tidak menyadari kalau Ega sudah lebih dulu masuk. Reza mengira Ega masih di sampingnya. Saat Reza menoleh ke sebelahnya, Reza tidak menemukan keberadaan Ega. Zah, sini masuk cepat. Sialan, aku ditinggalin." Reza berjalan masuk ke dalam tenda, namun kaki sebelah kanannya susah untuk berjalan. Kaki Reza bergetar karena saking ketakutannya. Dia masih berusaha berjalan menuju tenda dengan mengangkat kaki sebelah kanannya perlahan, hingga membuatnya terlihat seperti orang yang sedang berjalan pincang. Sesekali Reza menoleh ke belakang untuk memastikan kalau sosok tersebut tidak mendekat. Namun seketika nyalinya ciut saat melihat sosok tersebut berjalan kayang. Karena sudah sangat ketakutan, akhirnya Reza melompat-lompat dengan satu kakinya agar cepat sampai di dalam tenda, dengan masih tetap memegangi kaki kanannya yang tidak bisa berhenti bergetar. Di dalam tenda, Ega menutup mulutnya menahan tawa karena melihat Reza yang sedang melompat-lompat, namun kembali merasa takut saat melirik sosok yang ada di belakang Reza. Perasaannya bercampur aduk antara panik, takut sekaligus ingin tertawa. "Sialan, malah ketawa." Sesampainya Reza di depan tenda, Ega membantu Reza untuk masuk ke dalam tenda dan menutup rapat pintu tenda, lalu menutupinya dengan keril mereka. Nafas Reza masih tersengal-sengal karena melompat-lompat, tapi dia juga merasa lega karena sudah berada di dalam tenda. Akan tetapi kepanikan tidak berhenti di situ saja. Suara-suara aneh kembali muncul. Bayangan melayang-layang di luar tenda membuat mereka saling merapatkan diri ke bagian tengah tenda. "Gimana nih, Zah? Udah tenang, kita baca doa bareng supaya tidak ada yang mengusik kita lagi." "Doa apa, Zah?" "Kita baca Al-Fatihah aja, kamu hafal kan?" "Enggak, Zah." "Kamu gak hafal Al-Fatihah?"
Ega hanya menggeleng. Reza menepuk jidatnya. Dia tidak menyangka kalau masih ada orang yang tidak hafal dengan surat Al-Fatihah. Kamu dulu pasti sering bolos main PS ya? Bukan itu masalahnya. Terus apa? Za, main dingdong. Udah gede gak hafal Al-Fatihah? Ega mendengus kesal karena ucapannya dipotong. Lalu Ega kembali berucap, aku Kristen Reza, bukan bolos main PS ataupun main dingdong. Walah, Kristen? Reza terkejut saat Ega berucap seperti itu. Persepsinya tentang Ega yang tidak hafal Al-Fatihah ternyata salah. Kenapa kamu ngomong dari tadi? Aku mau ngomong kamu potong terus. Aduh, piye. Suara-suara aneh di luar tenda terdengar semakin ramai. Sekarang mereka bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa berharap Hendra dan Rio cepat menyusul mereka di pos 2.